Ya, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam acara TOM, Transform Our Mind. Nah, hari ini kita mau bahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengampuni versus memaafkan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan topik itu dari seorang narasumber yang oke punya. Dia adalah Pendeta Kaston Sinaga. Saya akan memperkenalkan sedikit ya tentang narasumber kita. Jadi beliau ini adalah seorang pendeta dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang diutus untuk menjadi gembala sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Menarik sekali bukan? Yuk kita mau kenalan sama-sama ya bersama dengan narasumber kita. Halo Pak Kaston, bagaimana kabarnya? Halo Ibu Rina, baik. Iya. Ibu Rina baik juga kan? Baik dong Pak, iya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Kaston hari ini di sini dalam acara TOM. Bapak sehat-sehat juga kan? Puji Tuhan, sehat. Oke Pak Kaston, kita langsung aja membahas tentang tema yang kita angkat hari ini, yaitu mengampuni versus memaafkan. Nah, kita harapkan ya Pak, anak-anak remaja nanti bisa mengerti apa sih mengampuni dan mereka juga bisa punya hati yang mau mengampuni. Oke Pak, pertanyaan pertama nih yang mau kita bahas sama-sama. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya arti mengampuni? Mengampuni adalah sebuah inisiatif seseorang. Kata kunci inisiatif ya, bukan didorong-dorong apalagi dipaksa. Inisiatif seseorang untuk membangun relasi kepada seseorang yang lain yang mungkin pernah retak, clash atau sakit hati. Jadi seseorang itu berinisiatif membangun rekonsiliasi lagi supaya mereka berbaikan lah, seperti itu. Jadi itu otomatis muncul dari hatinya sendiri gitu hatinya ya Pak, sendiri, dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah oke, itu kira-kira bagaimana Pak caranya menumbuhkan dorongan itu, menumbuhkan inisiatif yang tadi kata Bapak, kata yang digarisbawahi adalah inisiatif. Itu gimana tuh Pak caranya menumbuhkan dorongan dan inisiatif dari hatinya? Ya, caranya itu mau tidak mau tentu saja ya, kita sebagai orang Kristen harus menyadari dan menghayati kasih Kristus yang terlebih dahulu mengampuni kita. Seperti itu ya. Kalau kita sadari dan kita hayati, iya ya, begitu banyak kesalahan kita kepada Tuhan, dosa-dosa kita. Padahal teman kita barangkali cuma salah paham, belum tentu karena difitnah, apalagi memberontak ya. Nah, begitu kita sadari kasih Tuhan kepada kita, itulah yang menjadi satu pendorong ya. Lalu yang kedua tentu saja ketika kita ternyata tidak mengampuni, kita lebih banyak susahnya. Susah bagaimana Pak maksudnya? Ya susahnya ya kita nggak sejahtera, kita teman udah pasti sedikit. Kalau kita ada jarak dengan banyak orang, otomatis siapa teman kita? Sebaliknya kalau kita semua berteman karena kita mengampuni, Pak, banyak teman. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut saya mau dengar nih dari Bapak nih. Ada nggak sih Pak kisah-kisah dari kehidupan Bapak mungkin waktu Bapak kecil atau Bapak remaja, bagaimana Bapak itu lagi jengkel banget sama orang, ada orang yang ngeselin banget. Nah, ada proses nggak untuk Bapak bisa mengampuni? Bisa share nggak Pak ke kami? Oh, tentu banyak sekali pengalaman ya. Tapi salah satu bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya juga pernah merasa tidak baik hubungan saya. Malah saudara kandung adik saya. Itu lebih berat ya Pak ya? Aduh. Nah, saya dikata-katain sombong. Bukan anggota keluarga, tidak sayang keluarga. Bukan hanya dikata-katain lagi, tapi digosipkan ke banyak saudara yang lain. Nggak enak kan? Ya meskipun saudara yang lain ya tidak percaya. Nah saya dituduh hamba Tuhan bla bla yang nggak layak dan lain sebagainya. Dan saya dengarkan dari saudara yang lain diberitahu kepada saya seperti itu, dan memang hubungan saya benar-benar nggak baik banget dengan adik saya ini. Saya sadar dan saya tahu
tidak seperti yang dituduhkan. Namun tentu saja faktanya hubungan saya sama dia nggak enak. Saya bisa aja berkeras, saya nggak salah kok. Dan memang berapa lama saya diamkan. Kita tidak ada hubungan yang baik begitu ya. Tapi saya pikir, apa enaknya sih seperti itu? Maka saya berinisiatif, saya kunjungi dia. Saya salam dia, saya beritahu kalau saya bersalah, maafkan saya. Nah itu dia, saya datang berinisiatif bukan karena dia datang lebih dulu, lalu maafkan saya. Kalaupun ada saya salah. Di situ sebenarnya dia sangat menerima saya ternyata, dan dia memeluk saya, dan hubungan kami sekarang indah banget, dekat sekali. Iya, apa-apa dia lebih percaya kepada saya sekarang begitu. Terus gimana Pak, itu perasaan yang Bapak rasakan ketika pertama kali Bapak mau datengin dia, ketika memberanikan diri untuk datang, bagaimana tuh perasaan Bapak awal-awal? Perasaannya sih memang tidak mudah ya, tidak mudah. Bagaimana enggak, ya kita enggak bersalah. Tapi dikata-kataan yang enggak. Malah sebenarnya pengen kita damprat aja dia. Adik gitu kan sembarang loh gitu kan. Ya tapi apa-apalah, nggak usah diperdebatkan. Tapi dengan tidak gampang itu saya datang karena saya tahu ini yang lebih baik. Meskipun dari segi kedagingan saya, lu kenapa? Lu kan nggak salah. Kayak ada seorang bicara seperti itu. Harga diri dong, gitu kan. Ya harga diri gitu ya. Ya tapi demi kebaikanku, kebaikan kami, dan juga menyenangkan Tuhan. Luar biasa sekali ya pendeta kita ini ya. Oke Pak, menurut Bapak berarti mengampuni itu gampang atau susah? Sudah pasti susah. Udah pasti susah. Karena gini ya, mengampuni itu sama dengan, ya mungkin kalau istilah Yesus mengatakan menyangkal diri, gitu ya. Karena kita itu masih daging dan ego kita masih menonjol, lebih dominan. Dan kalau kita datang mengampuni kepada seseorang, itu berarti kita harus siap memang merendahkan hati, bahkan merendahkan diri. Mungkin juga direndahkan orang lain. Begitu ya. Tapi apa-apa, kita harus lalui yang tidak enak itu kepada suatu perasaan yang jauh lebih enak. Gitu. Oke, berarti memang mengampuni itu tidak gampang ya. Itu sesuatu yang susah tetapi bisa ya Pak ya? Bisa, asal kita mau. Asal kita mau. Ini saya tergelitik seperti judul kita hari ini tuh mengampuni versus memaafkan. Sebenarnya di luaran sana itu ada banyak sekali orang ngomong, aku sudah maafin kamu, aku sudah memaafkan dia kok. Nah itu sama atau beda tuh Pak, mengampuni sama memaafkan? Menurut saya berbeda. Perbedaannya begini ya. Kalau mengampuni tadi, yang pertama saya katakan inisiatif dari kita, ada kesadaran sendiri, gitu ya. Namun kalau memaafkan, seringkali kita juga dengar bermaafan di hari-hari tertentu. Kalau kami di tahun baru, semua keluarga datang salim, salam, maafkan. Tapi itu kan hanya sekedar klis atau tidak jelas. Apa mau dimaafkan? Ya udah. Selesai, itu satu. Dan satu lagi ya, kalau memaafkan itu sudah sangat identik, misalnya saya salah, ya wajar saya minta maaf, lalu terjadi bermaaf-maafan. Beda dengan mengampuni. Mengampuni walaupun saya tidak salah, bahkan saya disakiti dan difitnah. Itu kalau kita lihat prinsip Alkitab misalnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus mengampuni kita, dikatakan dia yang benar datang kepada kita yang tidak benar. Itu mengampuni. Tapi kalau bermaafkan, ya karena saya salah, ya udah maafin ya. Ingatlah waktu di sekolah, kita berantem, guru memaksa kita, maafin, iya salaman, selesai. Seperti itu ya. Itulah bedanya. Ada beda nilai dan juga tentu saja beda prinsip. Oke, jadi mengampuni itu memang jauh lebih dalam karena itu benar-benar keluar dari hati untuk seseorang yang sudah menyakiti ya Pak ya. Nah Pak, boleh nggak bagikan ke rekan-rekannya ada di rumah, teman-temannya ada di rumah, tips atau cara menata hati nih supaya bisa mengampuni? Tips ya para pendengar, ya ini sangat penting.
Barangkali ada beberapa, tentu saja di sekian banyak yang boleh juga kita pikirkan sendiri. Yang pertama, menurut pengalaman saya, yang pertama adalah kita ingat kasih Tuhan kepada kita yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Begitu kita ingat, itulah yang mendorong kita untuk siap mengampuni. Lalu tentu saja tidak berhenti di situ, Ibu Rina, tapi juga yang kedua, yang berikutnya, kita mohon pertolongan Tuhan. Mengampuni tanpa pertolongan Tuhan, kita pasti gagal. Lalu yang ketiga, barangkali kita juga ingat kata para bijak ya, yang namanya berteman itu 1000 teman masih sedikit, satu musuh kebanyakan. Seperti itu ya. Nah, ketika kita mau mengampuni, itu berarti kita siap dan mau bersahabat, berteman dengan dia. Dan barangkali yang terakhir, tips yang terakhir ya barangkali, bahwa kalau kita mengampuni pasti perasaan kita lebih lega, sejahtera. Dibandingkan tidak mengampuni, itu menjadi pergumulan, hidup ini pengap dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah begitu kita mengampuni, ada satu kelepasan tersendiri yang membawa kita kepada damai sejahtera daripada Tuhan. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Bapak kita ini. Oke Pak, tapi kadang-kadang ketika kita berdoa, kita sudah berusaha melepaskan pengampunan, kadang ya saya sendiri juga gitu, di dalam hati itu ketika ngelihat orang yang ngeselin, rasanya itu kayak masih jengkel banget itu di hati. Nah itu berarti sudah bisa mengampuni atau belum? Atau bagaimana tuh, ada nggak ya ciri-ciri orang yang sudah benar-benar berhasil untuk mengampuni? Ya, tentu ada ya. Begitu kita sudah mengampuni, tentu saja dengan tulus, itu pasti membawa kepada satu sikap yang mungkin bahasa yang tepat ya, lebih percaya diri ya, menghadap siapapun. Dan ketika kita berpapasan dengan orang itu, misalnya kita wajah yang tersenyum, wajah yang tegak, wajah yang wajar lah sebenarnya, bukan dibuat-buat, tersenyum begitu ya. Dan kemudian kita terlihat nothing tulus, sejahtera seperti itu. Beda, bayangkan kalau kita belum tulus ataupun belum mengampuni, kita selalu tunduk kepala dan selalu cepat membuang muka. Menghindar juga bisa ya Pak ya, nggak mau kontak juga bisa ya Pak ya. Dan kemudian apa efeknya? Kita kerja nggak maksimal, udah pasti seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengampuni, kerjaan kita pun pasti maksimal. Oke, terima kasih banyak Pak Kaston. Pembahasan hari ini cukup menarik karena saya juga mendapati di luaran sana itu ada begitu banyak anak-anak remaja, mereka yang juga punya sakit hati, entah itu dengan temannya atau dengan orang tuanya, sakit hati karena masa lalunya, ada banyak kekecewaan yang terjadi dan itu butuh hati untuk mengampuni. Itu sangat berat. Nah sekarang untuk menutup acara kita hari ini, boleh nggak Pak kasih pesan khusus nih dari Pak Kaston untuk rekan-rekan semua yang menonton video ini? Ya, teman-teman, pesan khusus kata Ibu Oktarina tadi ya. Khusus ya Pak? Iya, pesan khusus adalah bahwa mengampuni itu adalah kehendak Tuhan kita. Sama seperti Tuhan juga sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau itu kehendak Tuhan, itu pasti adalah yang terbaik. Sebaliknya, kalau kita tidak mau, berarti kita ambil kehidupan atau posisi yang tidak baik. Ketika kita ambil kehidupan yang terbaik, yang Tuhan kehendaki seperti itu, kita betul-betul sungguh, bukan saja kita memiliki relasi yang indah dengan sesama, siapapun, tapi juga relasi dengan Tuhan. Karena apa? Kita juga ingat doa ya, doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, tanpa kita mengampuni orang yang menyakiti kita sekalipun, yang memfitnah kita sekalipun, ya mungkin pengampunan, bukan mungkin ya, Tuhan juga akan sulit mengampuni kita. Seperti itu. Dan Tuhan sendiri sudah membuktikan, Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
masih memberontak, masih bejat di hadapan Tuhan. Tapi Kristus sudah siapkan pengampunan dan dia mati untuk kita. Lalu yang kemudian tentu saja kalau kita sudah siap mengampuni, itu berarti menjadi satu indikator diri kita sudah mengalami kemajuan enggak dalam karakter kita. Kalau belum, berarti karakter kita stuck. Tapi ingat, Tuhan menghendaki kita terus maju di dalam karakter kita yang kemudian kelak seperti Kristus yang adalah sempurna. Saya pikir Ibu Rina. Terima kasih Pak Kaston. Ya, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan topik mengampuni versus memaafkan. Ya, kami harap kita semua bisa belajar untuk saling mengampuni. Kita belajar semakin hari semakin serupa dengan Kristus, karena mengampuni adalah bukti yang paling terutama untuk membuktikan kalau kita mengasihi sesama kita. Terima kasih, sampai ketemu di acara selanjutnya.